Rahim qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-afatu tsaniyatu utawi bahaya kang kaping 2, bahayanya bertutur kata, bahayanya lisan, ada efek sampingnya. Fudulul kalami iku leluwian omong, wa huwa utawi fudulul kalam aidon kelawan maning, madmumun iku tercela. Wa hadza utawi iki fudulul kalam yatanawalu iku mencakup opo fudul opo hadza mencakup al khawda ing masuk fima ing dalam omongan, pembicaraan, obrolan layakni kang ora penting opo mah. Wa ziyadati lan luwih lebih dari itu fima ing dalam perkara lan melebihi wa ziyadati lan melebihi fima ing dalam omongan yakni kang penting opo mah. Jadi keperluannya ngobrol itu cukup 2 menit, maka kemudian diperpanjang menjadi 2 jam. Ini namanya berlebihan. Ala qadril hajati melebihi ngatasi ukuran kebutuhan. Fa innaman krana setuhune wong yakni kang penting hi ing man amrun opo suwiji perkara yumkinu kang mungkin hu ing man ayadhkura apa yen to nutur sapa man hu ing amrin bikalamin kelawan omongan mukhtasarin kang ringkas. Wa yumkinalan yumkinulan mungkin hu ing man ayu jasima apa yen to menyusun sapa man hu ing kalam. Wa yuqarrira lan netepaken sapa man hu ing kalam. Wa yukarrira lan mengulang-ulang sapa man hu ing kalam. Wa mahmata adalan ing dalam sumangsane tersampaikan maksuduhu opo tujuane wong, tujuane tersampaikan bi kalimatin kelawan kalimat wahidatin kang siji. Fadzakara nuli nutur sapa wong kalimat ini ing kalimat loro, fasaniyatu moko utawi kalimat kang kaping do fudulun iku aran leluwian. Semisal 2-3 kata sudah bisa tersampaikan tujuan dari ucapan, dia malah memperpanjang lebar, takwil ya, memperpanjang lebar. Itu namanya fudul. Fadulah tegese melebihi opo kalam anil hajati saking kebutuhan. Wa huwa utawi berlebihan ngomong, aidon kelawan maning mazmumun iku tercela. Tidak baik terlalu banyak omong. 5 krana alasan sabako kang wis dingin opo mah. Wa illam yakun lan senajan ora ono iku fihi ing dalam fudulul kalam ismun opo dosa wala dararun lan ora rugi. Meskipun tidak ada dosa maupun rugi, tidak ada merugikan, tapi tetap saja itu tidak baik, tidak pantas, tidak pantas. Qala dawu sapa Atha ibnu Abi Rabah, innaman kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalam. Innaman setuhune wong kana kang ana sapa man iku qablakum iku ing dalam sedurunge sira kabeh. Kanu iku ana sapa man yakrahuna iku sengit sapa man fudulal kalami ing leluwian omong. Orang zaman dulu itu kalau bicara tidak banyak-banyak, cukup sedikit saja. Wa kanu lan ana sapa mereka wong-wong dulu yauduna iku menganggap sapa mereka menganggap fudulal kalami ing berlebihan omong. Ma ada selagine ngliyani apa kalam kitaballahi ing kitabe Allah. Kalau tadarus Quran meskipun berlama-lama itu tidak dianggap berlebihan. Wa sunnata Rasulillahi lan selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuat untuk ngaji itu tidak ada yang namanya berlebihan. Tidak ada namanya berlebihan. Tapi kalau sekedar ngobrol sampai berjam-jam di warung kopi, di kafe-kafe atau dimanapun, di tempat nongkrong, ya itu namanya berlebihan. Au amron atau selagine ngeliyani ing perintah bimakrufin au nahyan an mungkarin. Ya buat ngaji itulah amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ngaji kan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ngaji. Sudah, itu aja dulu asumsi kita dibangun
bahwa bisanya terjadi kemaksiatan itu kan karena kurang pendidikan atau tidak lurusnya alam pikiran. Tidak lurusnya alam pikiran itulah yang menimbulkan terjadinya kemaksiatan. Maka yang mesti diberesi itu kan alam pikirnya dulu. Alam pikir itu diberesi, caranya gimana? Yang ngaji. Alam pikir itu jadi sumbernya aja dulu, jangan kemudian dipentungi. Wah, di situ ada orang tidak sholat. Ayo kita pentungin aja. Nah, ini kan susah. Itu ada faktor orang maksiat itu macam-macam. Faktornya orang maksiat itu macam-macam. Bisa jadi karena dia terkena problem. Nah, suatu persoalan keluarga, persoalan apa, kita telusuri. Nah, menelusuri itu kan butuh pendekatan. Pendekatan itu caranya gimana? Ya belajar kejiwaan manusia. Tidak bisa kemudian tiba-tiba, kamu kok suka mabok? Wah, kamu mesti saya hajar kamu. Mesti saya pentungin kamu. Itu haram, arak. Nanti dulu, nanti. Jangan langsung main begitu. Tidak menyelesaikan persoalan. Ini kamu bisanya begini, kenapa? Faktornya macam-macam. Karena bisa jadi faktor ekonomi, ada urusan persoalan keluarga yang tidak terselesaikan, ada urusan saking karena ketidaktahuannya, karena tidak mengertinya, karena alam pikirnya yang kacau. Nah, ini kan mesti diberes. Jangan kita langsung main hajar, pentung, sweeping. Wah, itu tidak menyelesaikan. Namanya ugal-ugalan, itu namanya amar ma'ruf secara ugal-ugalan, nahi mungkar secara ugal-ugalan. Maka gayanya orang-orang dulu, gayanya Wali Songo itu tidak ugal-ugalan, pendekatannya bagus mereka tuh. Wali Songo tuh tidak rame, tidak ribut, tapi efektif. Orang-orang tua dulu tuh efektif. Ya karena amar ma'rufnya tertata rapi, tidak main hajar, pentung, sweeping, tidak main begitu. Jadi bisanya orang itu pola pikirnya salah itu kan karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Diobati dengan cara apa? Penyimpangan pola pikir itu diobati dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan demikian belajar itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat penting. Autantiqa utawa ngucap sapa sira bihajatika kelawan hajati sira fi ma'isyatika ing dalam penghidupane sira. Jadi kalau bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ngaji, tadarus Al-Qur'an, belajar hadis, atau urusan ekonomi, misalkan gimana cara menghilangkan hama, wereng yang efektif. Karena dia petani, ya silahkan ngobrol tentang obat, tentang pupuk. Itu pembicaraan obrolan yang berguna. Jadi yang berguna itu ada hasilnya. Obrolan ada hasilnya. Kalau yang tidak ada hasilnya, ya itu namanya berlebihan omong. Ngobrol tentang bab presiden, nah itu kan urusannya apa? Urusan politik kelas tinggi, kamu pangkatnya apa? Obrolan kamu membawa manfaat apa? Manfaat agama juga tidak. Apa kamu kemudian menyelesaikan persoalan ekonomi juga tidak? Ya itu namanya tidak penting. Maka dulu dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, Sayyid Muhammad Al-Maliki itu sampai tidak mau membahas-bahas tema agama yang tidak ada manfaat, baik secara spiritual maupun secara duniawi. Misalkan, apakah Rasulullah itu berangkat mi'raj ke langit itu secara alam nyata ataukah alam mimpi? Wah, itu apa gunanya? Kalau alam mimpi gimana, kalau alam nyata gimana, secara manfaat apa? Tidak perlu dibahas-bahas itu tuh. Enggak perlu dibahas. Maka dulu orang Kiai Sepuh juga sangat tidak suka yang namanya berdebat-debat. Toh tidak akan menyelesaikan
persoalan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Hanya semakin kekeh dan kekeh. Kelompok anti tahlil dengan yang pro tahlil. Ya, kita berdebat-debat apa kemudian bisa menginsafkan mereka, mengajak mereka menjadi suka tahlil, kan juga tidak. Ataukah kitanya jadi menjadi ikut mereka, kan juga tidak. Kan percuma berarti kan. Percuma berdebat-debat. Perdebatan itu tidak membuat mereka ikut kita, juga tidak membuat kita ikut mereka. Jadi apa urusannya? Mereka ulama-ulama dulu tuh debat masalah itu aja. Debat tentang politik. Kamu milih nomor 1 apa nomor 2 calonnya? Saya sih nomor 2. Kalau kamu nomor 1 kan? Setelah berdebat, apa kemudian mereka ikut kita? Kan juga tidak. Meluruskan alam pikiran juga tidak. Meluruskan alam pikiran tidak mungkin. Beda dengan ngaji. Kalau ngaji itu sedikit banyak bisa meluruskan alam pikiran kita. Debat masalah hal-hal yang semakin tambah ruwet, percuma itu, percuma. Allatila buddha kang ora kono ora apa ikilah urusan ma'isyah laka kaduwe sira minha saking ma'isyah. Atungkiruna ana toh ingkar sapa sira kabeh ana alaikum ing setuhune iku ing atase sira kabeh hafizina sapa para malaikat kang mengontrol semua gerak-gerik kita, meneliti, menjaga, mencatat, kiraman kang mulia-mulia, kang elit-elit semuanya. Katibina kang podo nyatet sapa para malaikat mau. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Anil yamini saking sebelah kanan wa anis shimal qa'id. Lungguh. Mayal fidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mayal fidhu orang ngucap sapa wong min qawlin ing siji ucapan illa ladaihi angin iku ing dalam sandinge qaul raqibun utawi malaikat raqib atidun lan malaikat atid. Dikira tidak ada CCTV-nya. Ama yastahi ana toh ora isin ahadukum sapa salah sijine sira kabeh. Idza nusyirat ing dalam nalika dibeber sahifatuhu apa catetane ahad. Allati amla kang mendikte sapa ahad ha ing sahifah. Ya didikte kan? Didikte melalui akal, pikiran, hati, perasaan, angan-angan, perbuatan, lisan. Nah, itu semua mendiktekan. Yang mencatat siapa? Malaikat. Sadrona harihi ing dalam awal waktu siange ahad. Kana ono aksaruma opo kebanyakane catatan fiha kang ing dalam sahifah laisa iku ora ono opo aksar ora ono iku min amri dinihi saking urusan agamane ahad wala dunyahu lan ora urusan dunyane ahad. Jadi enggak jelas. Wa an ba'di sahabati lan saking sebagian sahabat kala dawuh sapa ba'di sahabat. Inna rajula setuhune wong lanang iku layu kalimu iku yaktine ngomong sapa rajul ngobrol sapa rajul ni ing ingsun bil kalami kelawan siji kalam la jawabuhu kang yakti utawi jawabane kalam asha iku enak lebih nikmat ilayya mungguhe ingsun minal ma'i tinimbang banyu albaridi kang sejuk ila dhamani mungguhe wong kang kehausan. Loh, saya kayaknya lagi enak-enaknya ngobrol. Kalau aku jawab tuh, aduh, iya. Musamarah kan, musamarah, obrolan malam, obrolan lingan di waktu malam. Enak. Bagaikan orang yang orang yang membutuhkan air di tengah dahaga gurun pasir. Fa'atruku kemudian ninggal sapa ingsun jawabahu ing jawab kalam. Khifata ayakuna krana wedi yen toh ana apa jawab fudulan iku keluwihan. Wa qala dawu sapa Mutarraf liya'zum becik agung hendaklah benar-benar agung jalalullahi apa kebesaran Gusti Allah, keagungan Allah
fi qulubikum ing dalam piro-piro atine sira kabeh. Kalau kalian menganggap Gusti Allah itu maha agung, maha besar, dan itu lekat di hati kalian, fala tadhkuru moko ojo nyebut-nyebut sapa sirahu ing Allah inda mithli qauli ahadikum ing dalam sandinge sepadane ucapan salah sijine sira kabeh lil kalbi maring kirik, maring asu, wal himari lan himar. Allahumma rupane Allahumma khzihi wa ma asbaha dzalik. Allahumma du Gusti Allah ikhsi muga menghina sapa tuan hi ing fulan wa malan ucapan asbaha kang menyerupai apa madzalika ing mengkono Allahumma khzihi. Jadi kalau orang itu benar-benar memiliki perasaan hati, dalam hatinya itu menyatakan Allahu Akbar, maka dia tidak akan melibatkan Allah untuk hal-hal yang sepele. Dia tidak akan melibatkan Gusti Allah untuk hal-hal yang sepele atau untuk hal-hal yang sifatnya tidak benar tuh. Allahumma khzihi. Ini membawa-bawa Allah untuk ikut emosinya dia. Membawa-bawa Allah untuk tujuan emosi. Ini kan namanya apa itu? Justru menghina Allah. Jadi kalau membawa-bawa nama Allah itu ketika tidak punya emosi. Membawa-bawa Allah itu ketika tidak punya emosi. Kayak para wali zaman dulu. Kalau masih emosi itu hakikatnya itu sama dengan ya sedikit banyak menghina Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar untuk mentungin orang. Allahu Akbar untuk mentungin orang itu kan nggak benar. Melibatkan Allah untuk hal-hal yang sifatnya emosional sama dengan menghina Gusti Allah. Jadi awas itu. Jangan membawa-bawa nama Tuhan untuk mengikuti emosi kita. Untuk mengikuti emosi kita. Semoga Allah menghinakan dia. Semoga Allah menghinakan dia. Urusannya apa? Urusannya apa Allah kok dilibatkan untuk mendukung emosinya kamu? Urusannya apa? Enggak ada itu. Emosi. Emosional itu. Allahumma khzihi wa ma asbaha dzalik. Jadi gimana Allahu Akbar tuh? Allahu Akbar itu kalau dia punya kesan yang baik-baik tentang ciptaan Allah, tentang kudratullah, tentang rahmatnya Allah, tentang kudratullah, tentang ilmullah, dan sebagainya, tentang hidayat dari Allah, ya, tentang keadilannya Allah. Wah, itu kalau dia punya kesan Allah Maha Adil, kemudian dia bisa merenungi, bisa mencontohkan, bisa menggambarkan, bisa menghayalkan sifat-sifat Allah, maka layak Allahu Akbar. Wah, itu bisa Allahu Akbar. Jadi yang pantas menyebut Allahu Akbar itu siapa? Para ilmuwan. Orang yang paling pantas menyebut Allahu Akbar siapa? Para ilmuwan. Masya Allah. Tuh. Ilmuwan itu orang yang bisa menemukan kedahsyatan alam semesta itulah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allahu Akbar. Nah, itu baru. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua alam ini dengan batil. Semua ada fungsinya. Semua ada fungsinya. Raja Fir'aun aja ada fungsinya. Raja Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab aja ada fungsinya. Engkau tidak main-main mengkreasi alam semesta ini. Masya Allah, sampai nyamuk ada fungsinya. Ada fungsinya semua, ada manfaatnya semua. Jadi kalau ada sesuatu yang dikacaukan, ada satu ekosistem yang rusak, pasti otomatis kestabilan alam ini rusak juga. Kalau ada satu ekosistem yang rusak, kestabilan alam ini ikut rusak.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allahu Akbar. Nah, itu layak Allahu Akbar. Ini si otak kosong, tidak pernah buat belajar, tidak pernah untuk merenung, tidak main untuk belajar ngaji, hanya ototnya aja. Otot, emosi yang digedein. Allahu Akbar, nggak ada harganya. Emangnya setan takut dengan Allahu Akbar mereka? Nggak takut. 1000 kali Allahu Akbar, setan tidak takut. Kalau otaknya kosong, ilmunya kosong, tidak diisi, tidak disuplai. Ini. Maka naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya seorang alim karena tidak emosional. Tidurnya seorang alim karena tidak emosional itu jauh lebih menggetarkan perasaannya setan. Setan lebih takut daripada ibadahnya orang jahil. Ruwet ibadahnya orang jahil, ruwet. Rentan dengan keruwedan ibadahnya orang jahil. Ya, kita tidak menafikan ada sisi positifnya orang bodoh ibadah tuh. Orang awam ibadah tuh tidak menafikan ada juga positifnya, tapi jangan dilupakan bahwa sisi negatifnya orang awam ketika ibadah pun luar biasa besar. Contohnya Kiai Barseso, satu contoh zaman masa lalu kan. Kiai Barseso orang yang ya minim ilmu, rajin ibadah. Kiai Barseso itu orang yang basicnya adalah abid, ahli ibadah. Tapi ilmu tidak mau disuplai oleh ilmu, adab, akhlak. Yang terjadi gimana? Mati su'ul khotimah lah dia. Masa lalu kan, bahaya tidak tuh. Karena dia sendiri ngeragas ingin dapat ganjaran, pengen dapat pahala yang besar. Ngeragas terhadap pahala. Awalnya ke situ. Awalnya ngeragas pahala. Pahala kan konotasi orang awam itu pasti positif kan? Ya, kita tidak menafikan bahwa memang pahala itu bagus. Tapi kalau ngeragas, rakus pahala, itu pasti ada dampak buruknya. Ngeragas pahala, rakus pahala, itu pasti ada dampak negatifnya. Sampai terjadi di masyarakat. Antara Jam'iyah Yasin dengan Jam'iyah Waqiah nggak akur. Yang ini Jam'iyah surat Yasin, ini Jam'iyah surat Waqiah, nggak akur. Tukaran. Pimpinan sama pimpinannya juga nggak akur. Pimpinan Jam'iyah surat Waqiah dengan Jam'iyah Manaqib nggak akur. Nggak akur. Ini akibat apa? Akibat pengen pahala yang besar. Awalnya pengen pahala dulu. Saya mendirikan Jam'iyah surat Waqiah supaya dapat pahala. Saya ajak kawan-kawan tetangga supaya dapat pahala juga. Kalau bisa orang sekecamatan ikut jam'iyahnya saya ajak. Pengennya diborong semua ke saya, ke dalam jam'iyahnya saya seorang, supaya apa? Masuk ke jam'iyah saya, berarti saya pahalanya paling besar. Awalnya gitu. Sehingga ketika ada orang lain bikin jam'iyah yang berbeda, dia merasa terkurangi pahalanya. Oh, di sana ada Jam'iyah Waqiah lagi. Kalau gitu Jam'iyah saya berkurang. Berarti pahala saya pun ikut berkurang. Akhirnya disinilah terjadi gesekan. Terjadi gesekan. Ruwet tidak kalau gitu? Ruwet. Tidak harmonis. Tidak harmonis. Padahal sama-sama ibadah. Jam'iyah Yasin juga ibadah. Jam'iyah Waqiah ibadah. Tapi karena rakus ganjaran itu, rakus pahala itulah yang akhirnya menimbulkan ego. Maka dalam beragama itu tidak boleh ego.
Dalam beragama tidak boleh ego. Makanya itu kalau orang awam beribadah itu banyak juga dampak negatifnya. Banyak juga dampak negatif. Maka tidak aneh ada istilah naumul alim khairun min ibadatil jahil. Beda kalau zaman kiai-kiai sepuh kita dulu. Loh, Islam itu kuat. Penjajah itu takut kepada kiai-kiai sepuh tuh. Takut, benar-benar takut. Padahal secara fisik ya tinggal dibedil aja kan gampang. Lari juga nggak kuat kan kiai-kiai sepuh. Ya orang udah tua. Ya bisa kayak kiai zaman dia. Iya, nggak seger kayak kiai zaman sekarang. Berasnya pun ya tidak sebanyak beras kiai zaman sekarang. Amplopnya pun tidak sekandel ustaz zaman sekarang. Gagahnya apalagi ya? Apa? Gagahnya juga gagah kiai zaman sekarang. Iya. Tapi ditakuti. Kenapa? Karena ibadah kiai dulu tidak pakai emosi. Tidak pakai emosi. Saling menghargai, saling membangun satu sama lain. Ada kiai ahli fikih, tapi dalam bab ilmu nahwu dirinya tidak terlalu pandai. Dia berguru kepada saudaranya kiai yang ahli nahwu. Kiai yang ahli nahwunya dia merasa kurang pandai dalam bidang ilmu fikih, dia berguru lagi. Ya, jadi saling harmonis kan, akur begitu kan. Nah, tuh. Tidak emosional. Tidak heran tuh kiai sesama kiai saling ngaji dulu tuh. Kiai-kiai Babakan Ciwaringin apa gitu tuh saling menghargai. Ya bukan cuma Kiai Babakan Ciwaringin, yang lain-lain pun sama begitu. Kiai A kurang pandai dalam bab ilmu nahwu, belajar kepada Kiai B yang mumpuni ilmu nahwunya. Kiai B baca Qur'annya kurang fasih, ya belajar kepada Kiai C yang ahli Qur'an. Kiai C-nya kebetulan dalam bab fikih ini ya masih dasar, belajar kepada Kiai A. Muter kan? Rame akhirnya bersatu, kompak. Jadi membawa keteduhan. Sikap-sikap kiai sepuh dulu itu membawa keteduhan, adem. Karena mereka beragama tidak menggunakan ego. Kalau sekarang banyak orang membawa ego. Sehingga agama itu terasa sumum, panas, gerak. Agama itu serasa gerak. Karena egonya masing-masing itu, ego. Akibat dari ego. Jadi jangan dianggap kalau orang sudah ahli ibadah, tidak disuplai ilmu, itu pasti positif. Tidak pasti positif. Negatifnya banyak. Negatifnya pun banyak. Itu yang faktualnya aja kan begitu. Antara jam'iyah surat Yasin dengan jam'iyah surat Waqiah tidak akur. tidak akur. Sesama jam'iyah. Ini awam dengan awam. Akhirnya terjadi begitu. Ketidakharmonisan. Awalnya apa? Awalnya bagus programnya. Sareng-sareng bersama-sama membangun pahala. Slogannya tuh. Bareng-bareng mengumpulkan pahala. Kalau bisa orang sekecamatan ikut jam'iyah ini aja. Biar kita semakin banyak pahalanya. Tiba-tiba ada kelompok lain bikin jam'iyah yang berbeda. Ngajak pahala juga. Lah, waduh kalau santri saya, jamaah saya diambil mereka, wah berarti berkurang dong kalau begitu. Amplopnya. Ya entah amplopnya kah, entah pahalanya kah. Kita asumsikan secara positif aja dulu. Asumsinya pahala, positif kan? Berkurang dong pahala saya. Karena santri saya ternyata sebagian tergiring ke sana. Berkurang pahala saya ini. Berkurang pahala saya ini. Akhirnya dalam hati gerundal. Ini.
Ini awalnya apa ini ngobrol kok ke situ-situ? Awalnya jangan libatkan Allah untuk hal-hal yang remeh-temeh. Apalagi untuk mengikuti emosi kita. Jangan libatkan Allah untuk mendukung emosi kita. Udah, kalau kita emosi jangan bawa-bawa nama Gusti Allah. Kalau emosi jangan bawa-bawa nama Allah. Allahu Akbar. Wah, itu. Allahu Akbar itu sepatutnya dilontarkan, diteriakkan oleh mereka para ilmuwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah lihat tidak kucing berkawan dengan tikus? Belum pernah lihat kan? Tapi ada itu. Di sana pernah di Lamongan itu, di Lamongan apa itu taman apa namanya tuh? Di situ ada kebun binatang, ada wahana rekreasi di Lamongan tuh apa namanya? Ada kucing berkawan dengan tikus. Apa itu tidak menggugah hati? Masya Allah, tikus itu kan makanannya kucing ya. Sampai ada filmnya selalu musuhan tikus dengan kucing. Kok bisaan Allah itu menciptakan hati kucing dengan tikus kemudian berdamai? Masya Allah, benar-benar Allah itu As-Salam, maha perdamaian, maha damai. Allah dua makhluk yang seharusnya bermusuhan bisa berdamai. Allahu Akbar. Boleh teriak Allahu Akbar kalau begitu. Iya, dua makhluk yang harusnya saling bermusuhan kok tiba-tiba bisa menjadi sahabat. Allahu Akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tuh, bisa secara spontan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa alaika ya'udus salam. Benar-benar Allah itu as-salam. Allahu Akbar. Ini baru melibatkan nama Allah. Kalau emosi, otaknya kosong, perasaan hatinya keras, bawa-bawa Allah, sama dengan merendahkan Allah itu. Wa'lam lan weruwa sira ana fudulal kalami ing setuhune leluwian omong layan hasiru iku ora keitung, ora terbatas apa fudulul kalam. Balil muhimmu tetapi utawi perkara kang penting mahsurun iku terbatas fi kitabillahi ing dalam kitab Allah Ta'ala. Qala dawuh sapa Allahu Azza wa Jalla, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira ora ana kebagusan iku maujud fi katsirin ing dalam perkara akeh min najwahum saking bisik-bisikane wong menungso. Bisikan, obrolan, komunikasi, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan obrolan mereka. Ilaman kecuali wong amara kang perintah sepoman bisodakatin kelawan sodakoh. Kalau sodakoh itu positif. Sodakoh kemudian diasumsikan mesti duit. Sodakoh diasumsikan mesti melulu duit. Ada sodakoh yang lebih penting, sodakoh secara moral, sodakoh doa, sodakoh ilmu. Kalau ada orang kemudian minta sumbangan ke kita, coba aja. Mau tidak Anda saya sodakohi? Disodakihi apa? Ya disodakihi ngaji ihya, mau tidak? Kalau dia menolak, itu menunjukkan manusia kerdil. Aduh, kesuwun, makasih kalau pengajian ihya. Kami mintanya disodakohi duit aja, menunjukkan betapa kerdilnya pola pikir itu. Seolah-olah duit lebih berharga daripada ilmu. Seolah-olah duit itu lebih berharga daripada ilmu. Ulama dulu keyakinannya ilmu fauqal mal. Al ilmu khairun minal mal. Al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih berharga, lebih mulia, lebih utama daripada duit.
Maka ulama dulu lebih suka disodakohi ilmu. Ulama dulu lebih senang kalau disodakohi ilmu daripada disodakohi duit. Asal tahu aja tuh kan. Asal tahu aja. Maka mereka meskipun sudah kakek-kakek, udah tua renta, udah tinggal mau mati aja, masih suka ngaji. Ada pembagian nih, hari ini ada pembagian. Pembagian apa? Pembagian ilmu. Nah, itu ulama dulu senang. Maka di sini dulu Kiai Syafi'i itu. Kiai Syafi'i itu masih suka ngaji itu. Masih ngaji kalau sore menjelang ba'da asar, beliau ngajinya ba'da asar sampai maghrib. Udah tua renta. Bahkan menjelang meninggal dunia, meninggalkan setelah maghrib. Itu sorenya dari sini Kiai Syafi'i. Sorenya masih ngaji. Masya Allah, Kiai Syafi'i, Masya Allah. Allah yarham Tuhan. Masya Allah, kalau ada pembagian ilmu, kiai-kiai dulu itu senang. Tidak kalah senangnya daripada masyarakat mendapat pembagian BLT. Kalau masyarakat itu kan senangnya ada pembagian BLT. Ada pembagian apa? Sembako. Senang langsung kan. Antri 2 jam juga nggak keras. Kuat udah. Padahal udah tadinya jalan aja udah susah. Tapi tiba-tiba pengumuman pembagian BLT langsung Duduk gerak. Langsung berangkat. Udah, lagi puyeng-puyeng, lagi sakit-sakit juga berangkat. Saking pentingnya pembagian BLT kan. Tapi kalau ulama dulu, kalau ada pembagian ilmu lah berangkat sudah. Sakit boyok sih iya, sakit boyok tetap berangkat. Lisanul halnya orang sih bisa saja. Semua orang juga berkata, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Di mulut, ngomong di mulut. Semua juga bisa. Tapi sikapnya. Kita bandingkan aja gaya kiai dulu kan. Kiai sekarang, ustadz sekarang gimana? Lebih senang dikasih amplop duit atau lebih senang dikasih amplop ilmu? Nah itu aja kan. Kiai dulu itu senang kalau ada pembagian ilmu, senang. Ilmu apa aja, mau bahasa Inggris kek, bahasa Perancis kek, yang penting ilmu, senang. Dia senang kepada ilmu itu senang, apapun. Belajar nyupir, belajar menjahit, senang. Mumpung gratis ini, ya namanya juga sodakoh. Sodakoh kan pasti gratis. Saya juga senang kalau digratisi belajar nyetir mobil gitu, senang. Itu senang. No. Kalau suruh bayar ya nanti dulu pikir-pikir, ya kan? Ya sesuatu yang tidak gratis kan orang mesti mikir kan. Ada kebutuhan apalagi nih saya nih, kan mesti dikomparasikan, ditimbang. Tapi selama gratis kan senang. Selama gratis itu kan senang. Ada sembako suruh bayar kan orang mikir-mikir. Ya kan? Pembagian sembako tapi mesti bayar kan, ya sama juga beli kalau gitu kan. Tapi kalau pembagian sembako gratis, wah orang itu langsung cepat. Nah, ini tentang sodakoh ya. Au ma'rufin atau kebagusan, au islahin atau mendamaikan bainan nasi ing dalam antara manusia. Wa qala dawu sepekan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba bejo kumayangan, alangkah bahagianya. Liman kadue wong amsaka kang menahan sepoman, al-fadla ing leluwian, min lisanihi saking lisane man. Wa anfaqolan menyalurkan sepoman al-fadla ing kelebihan min malihi saking hartae man. Iya tuh, berharganya ilmu, berharganya kalam itu sampai begitu, sampai tidak diobral-obral. Kalau harta sih ya diobral aja. Fangdur,
maka nitenano sira kaifa hale kaya apa qallaba membalikkan annasu sapa masyarakat al amra ing urusane fi dzalika ing dalem mengkono perintahe Kanjeng Nabi fa amsaku maka menahan-nahan sapa nas fadlal mali ing kelebihan harta. No, ya karena memang harta itu dianggap lebih mulia daripada ilmu. Wa atlaku lan melepaskan sapa nas fadlal lisani ing kelebihan lisan. Wa an mutarrafini Abdillahi an abihi qala dawu sapa abihi yakni Abdullah qadimtu teko sapa ingsun ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saya sowan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi rahtin ing dalam siji kelompok min Bani Amirin saking Bani Amir faqalu nuli ngucap sapa Bani Amir sapa rahtun anta utawi tuan waliduna ikuti yang sepah kita, engkau bagaikan orang tua kami. Wa anta utawi tuan sayyiduna iku sayyid kita. Wa anta utawi tuan afdaluna iku paling utamane kita. Alaina ing atase kita. Fadlan kelawan luwih-luwih. Wa anta utawi tuan atwaluna iku paling lomane kita. Alaina ing atase kita. Ya fadlan tarkibe menjadi tamyiz. Apane fadlan keutamaane, apane taulan, apane peparinge. Engkau orang yang paling dermawan kepada kami pemberiannya. Wa anta utawi tuan al jafnatu iku pangkal kedermawanan al gharra'u kang cemerlang. Wa anta terus memuji Rasulullah, memuji terus menerus. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi qulu ngucapono sira kabeh qaulakum kelawan ucapane sira kabeh. Artinya bicaralah sebagaimana kebiasaan ucapan kalian. Jangan terlalu panjang sudah. Kamu biasanya juga kalau ngobrol tuh enggak panjang-panjang kok ini panjang-panjang ya jangan. Wala yastahwiyanna lan ojo ngenggokaken temenkum ing sira kabeh asyetonu sapa setan isyaratan karena isyarat ila anna lisana maring setuhune lisan iku idza utliqa iku ing dalem nalikane dilepas apa lisan bisana ikalawan muji-muji walau bisidqilan senajan iku kalawan jujur fa yukhsha moko dikhawatirkan ayastahwiya apa yen membelokkan hu ing lisan asyaitonu apa setan ditambah dibelokkan ila ziyadati maring melebih-lebih al mustahna kang ora diperlukan anha apa ziyadah. Wa qala ta'u sapa Ibnu Mas'udin ungzirukum fudula kalamikum ungziru memperingatkan sapa ingsun kum ing sira kabeh fudula kalamikum ing leluwian omongan sira kabeh hasabumriin utawi kecukupane menungso minal kalami saking kalam ma iku adalah omongan balagha kang tumeka sapa ahad bihi kelawan ma tumeka hajatahu ing keperluane ahad. Kalau sudah sekiranya sepatah dua patah kata sudah selesai ya sudah, tidak usah berlebihan. Wa qala ta'u sapa mujahid innal kalama setuhune kalam iku layu tabu iku yaktine dicatat apa kalam hatta innar rajula sehingga setuhune wong lanang iku layus kitu yaktine ngenang-ngenang sapa rajul ibnahu ing anake rajul. Sampai semua ucapan manusia itu dicatat. Sampai misalkan ada seseorang berusaha mendiamkan ing anaknya, anak kecilnya, "Cung, udah kamu jangan nangis nanti bapak belikan mainan yang bagus, yang bagus-bagus." Fayaqulu nuli ngucap sapa ikilah rajul, "Abta'u tuku belanja sapa ingsun laka kanggo sira kada ing mengkene wa kadalan mengkono." Padahal cuma bohong-bohongan. "Tenang nak, tenang cung, tenang. Kamu jangan nangis, sudah nanti bapak beliin yang banyak, nanti yang bagus-bagus." Padahal cuma sekedar mendiamkan doang. Sekedar mendiamkan supaya tidak nangis. Tujuannya sih yaitu aja, tidak ada niat untuk membelikan mainan. Meskipun begitu, ya fayuk tabu nuli dicatat sapa rajul, dicatat kadzaban ing wong kang tukang bohong.
Itu menyakiti. Yang namanya bohong itu menyakiti. Jangan bikin kecewa. Tenang nak, nanti bapak beliin mainan yang baru-baru, yang bagus-bagus, padahal tidak. Nah ini kan kalau ingat anaknya itu kan bikin sakit hati. Apa PHP? PHP itu singkatannya apa? Pemberi harapan palsu. Nah ya, pemberi harapan palsu. Oh. Pemberi harapan palsu. PHP, jadi pemberi harapan palsu. Yang penting asal diam aja anak ini, jangan nangis. Nggak boleh, meskipun terhadap anak kecil harus jujur. Kalau nggak ada niat untuk membelikan ya udah, jangan apa gitu kan. Wa qala dawu sapa Al Hasanu Imam Hasan, ya bena Adam, he anak Adam, busitot dibeber laka maring sira sahifatun apa suwiji lembaran amal wa wukila lan dipasrahi biha kelawan mencatat sahifah malakani sapa malaikat loro karimani kang mulia karone yaktubani mencatat sapa malakani malaka mencatat ing pira-pira amal sira fakmal moko ngamalaken sira ma ing apapun sita kang karep sapa sira wa akfir lan ngakeh-ngakehaken sira au akilla atau menyedikitkan, mengurangi sapa sira. Segala apa yang kita lakukan dicatat kabeh. Waruya anna Sulaiman alaihi salam ba'atha ba'dha afaritihi. Waruya lan diriwayatkan apa anna Sulaiman setuhune Nabi Sulaiman alaihi salam ba'atha iku mengirim sapa Nabi Sulaiman ba'dha afaritihi ing sebagian ifrit-ifritnya Sulaiman. Nah, anak buahnya itu kan termasuk golongan jin ifrit. Wa ba'atsalan mengirim sapa Sulaiman nafaran ing sekelompok orang yang furuna kang niteni sapa nafar. Ma ing ucapan yakulu kang ngucap sapa ifrit. No, coba. Jadi Nabi Sulaiman mengutus suatu jin ifrit, kemudian mengirim beberapa pasukan pengintai supaya mengintai apa yang dilakukan oleh ifrit tadi. Wa yukhbiruna lan aweh kabar sapa nafarhu ing Nabi Sulaiman. Fa akhbaru nuli ngabari sapa ikilah nafar di anahu kelawan setuhune kelakuan bahasa nafaran yang turuna ma yaqulu. Nanti dulu ini tarkibnya gimana ini? Bahasa ba'dha afaritihi wa bahasa nafaran yang turuna ma yaqulu wa yukhbirunahu. Fa akhbaru nuli aweh kabar sapa mereka anak buahnya Nabi Sulaiman hu ing Nabi Sulaiman bi anahu bahwa dirinya bahwa setuhune ifrit maro iku liwat sapa ifrit fisuqi ing dalam pasar. Farafa anu ngangkat sapa ifrit raksahu ing sirahe ifrit ila sama imaring langit. Summa nazara nuli melihat mandang sapa ifrit ila nasi maring menungso. Wa hazza lan menggerak-gerakkan sapa ifrit raksahu ing sirahe ifrit. Fasa'ala nuli takon hu ing ifrit Sulaimanu sapa Nabi Sulaiman ang dalika saking mengkono hazzur raksi. No, kenapa kamu menggeleng-gelengkan kepala kamu? Kenapa kamu ifrit? Faqala nuli ngucap sapa ifrit, ajibtu aneh sapa kula. Aneh minal malaikati saking para malaikat ala ruusin nasi ing atase pira-pira sirahe menungso. Ma utawi apa asra'a iku gawe cepet apa ma? Gawe cepet ma ing catatan yaktubuna kang mencatat sapa malaikat. No, alangkah cepatnya malaikat mencatat amal manusia tuh, wah sudah kayak apa gitu kan, catatannya ngebut sekali, rekamannya tuh waduh itu. Wa minal ladzina lan aneh saking wong akeh asfala kang ing dalem ngisor minhum saking malaikat ma utawi opo asra'a iku gawe cepet opo ma ing catatan yumluna kang mendikte kang mengimlak sapa alladzin. Wallahu a'lam bishawab.